Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan dua narasumber yang akan berbincang tentang keterlibatan generasi muda dalam demokrasi dan pemilu dari segi pandang mahasiswa. Mari kita berbincang kepada narasumber yang pertama. Bagaimana sih peran keterlibatan generasi muda dalam demokrasi itu? Jadi menurut saya, dari hasil riset yang saya temui, keterlibatan generasi muda dalam demokrasi itu menurut sudut pandang mahasiswa mendominasi suara pemilu 2024 sampai 60%. Artinya generasi muda sudah mendominasi pada pemilu saat ini. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa pemilu 2024 generasi muda akan menentukan pemimpin masa depan. Artinya generasi muda saat ini mempunyai suara terbesar untuk menentukan hasil pemilu 2024. Mendominasi suara pemilu 2024 sampai 60%. Artinya generasi muda sudah mendominasi pada pemilu saat ini. Oh, berarti banyak, berarti dari sekian ratus persen pemilihan itu didominasi oleh pemuda. Ya, begitu. Jadi dari 100% itu kebanyakan 60%-nya dari generasi muda. Oh, berarti generasi muda di saat ini sangat mendominasi untuk kemajuan negara kita sendiri ya. Iya, betul. Kemudian kita lanjutin dari narasumber yang kedua. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, yang saya ketahui, artinya saat ini yang berperan sentral mempunyai pilihan untuk memberikan sikap memilih presiden pada tahun 2024. Menurut data Badan Pusat Statistik 2022, 18,3 juta warga tidak mempunyai asuransi kesehatan, 17,6 juta tidak bekerja, bersekolah, atau menerima pelatihan, dan 2,97 juta warga menjadi korban penganiayaan. Pada pemilihan pemimpin sekarang ini, jangan sampai permasalahan tersebut tidak tuntas. Masyarakat perlu pemimpin yang mempunyai ide dan gagasan serta konsep untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Seberapa penting seorang pemimpin memiliki pengalaman pemerintahan? Tentu saja sangat penting. Menjadi pemimpin itu adalah hanya orang-orang tertentu saja. Dan harus dipastikan orang yang memimpin bangsa ini adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Oh, jadi itu tadi ada berapa juta ini yang nggak punya asuransi? Yang tidak mempunyai asuransi kesehatan 17,6 juta. 17,6 juta itu berarti hampir setengah persen dari penduduk kota berarti. Iya, betul. Tadi kan ada 18,3 juta warga yang tidak mempunyai asuransi. Kemudian tadi itu ada apa lagi? Kemudian ada 17,6 juta tidak bekerja, bersekolah, atau menerima pelatihan, dan 2,97 juta warga menjadi korban penganiayaan. Oh, jadi cukup banyak ya yang menjadi korban-korban itu, dari 18,3 juta yang tidak mempunyai asuransi, kemudian 17,6 juta yang tidak memiliki lapangan pekerjaan, dan anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Kemudian penting nggak sih peran pemimpin itu untuk kemajuan dalam negara itu? Menurut saya sangat penting karena sebagai kepemimpinan pasti akan mengatur masyarakat, terus membuka banyak lowongan pekerjaan, dan mengatur yang lain-lainnya, seperti misalnya sekarang keadaan bencana kan pasti masyarakat memilih untuk mengadu ke
presiden atau ke yang wakil daerah kayak gitu. Jadi peran pemerintah itu jadi guys sangat penting untuk kemajuan negara kita itu sendiri. Kemudian seberapa penting sih pengalaman pemimpin itu dalam kepemerintahan yang ada di negara kita itu? Tentu saja sangat penting. Menjadi pemimpin itu adalah hanya orang-orang tertentu saja dan harus dipastikan orang yang memimpin bangsa ini adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Oh, jadi guys, peran-peran pemimpin dalam negara itu sangat penting, terutama pemimpin-pemimpin yang sudah banyak pengalamannya. Jadi cukup sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.